Untuk kalian yang ingin tahu informasi seputar YPKA Malang, kalian dapat mengakses melalui website resmi kami di www.ypkamalang.org.id. Di sana, kalian bisa memperoleh berbagai informasi seputar program dan kegiatan yayasan hingga berita terkini. Website kami juga menyediakan akses bagi kalian yang ingin mendaftar sebagai peserta didik baru. Dengan mengklik menu informasi dan formulir, atau bisa juga dengan datang langsung ke tempat kami. Untuk informasi lokasi dapat dilihat di menu kontak. Yuk, jadi bagian dari YPKA Malang. Kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita betapa baik Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Miss Evi harap semua anak-anak SD Kristen Elim tetap semangat. Walaupun kemarin hari Senin sampai hari Kamis kita sudah mengikuti PTS, wah pasti semuanya cenut-cenut karena belajar ya kan anak-anak. Nah hari ini Miss Evi mau bercerita. Anak-anak pernah nggak dengar kisahnya Naaman? Naaman seorang tentara negeri Aram, panglima yang gagah perkasa, yang sakit kena penyakit kusta, dan karena dia sakit dia harus disembuhkan, dan akhirnya dia pergi ke Israel bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa akhirnya bisa menyembuhkan Naaman dengan cara Naaman harus mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Walaupun Naaman itu kesel, kok ada sungai yang banyak, kenapa aku disuruh ke sungai Yordan? Tapi setelah itu Naaman taat, dan hasilnya Naaman sembuh. Wah, hebat ya anak-anak ceritanya ya. Tapi anak-anak tahu nggak siapa di balik kisah Naaman bisa bertemu dengan Elisa? Miss Evi mau cerita sekarang. Ada seorang gadis Israel. Kita baca dulu sama-sama dalam 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Anak-anak, kesembuhan seorang Naaman gak lepas dari ada satu anak gadis yang ditawan oleh Naaman. Waktu Naaman pergi berperang melawan orang Israel, dia membawa gadis itu dari Israel dan menjadikan gadis itu seorang budak atau pelayan di rumahnya supaya membantu istrinya atau melayani istrinya Naaman. Nah, gadis Israel inilah yang memperkenalkan Elisa kepada Naaman. Anak-anak, karena hal itulah Naaman menjadi sembuh. Kenapa Miss Evi bercerita tentang gadis kecil ini? Miss Evi mau katakan bahwa gadis kecil ini adalah seorang gadis yang tertawan. Yang namanya tawanan itu nggak enak anak-anak. Jauh dari orang tua. Mungkin mama papanya sudah meninggal waktu berperang waktu orang Israel lawan orang Aram. Jadi dia ditawan, dibawa oleh gerombolan, dan sekarang jadi budak lagi di rumahnya Naaman. Itu situasi yang gak menyenangkan anak-anak. Karena budak pada zaman itu miliknya tuan. Tuannya mau apakan aja, budaknya gak bisa protes. Tuannya mau hukum, tuannya mau marah, tuannya mau bunuh atau apapun itu, si budak cuma ikut saja. Jadi sebenarnya situasi anak gadis tersebut gak menyenangkan. Tapi dalam situasi yang gak menyenangkan seperti itu, anak gadis tersebut jadi berkat buat Naaman. Dia bercerita tentang Elisa, seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan. Jadi waktu Naaman mendengar cerita itu, semangatnya bangkit lagi. Dia yang tadinya merasa, aduh aku kena kusta, aku harus dikucilkan, gak akan ada yang dekat sama aku, pasti aku akan mati. Karena kusta pada zaman itu adalah penyakit yang gak ada obatnya. Jadi buat Naaman untuk bisa sembuh itu harapannya kecil sekali. Tapi karena gadis itu bercerita tentang Elisa, semangat Naaman untuk sembuh itu muncul lagi. Anak-anak, si gadis kecil itu dapat jadi berkat bagi Naaman. Nah, ini yang mau kita belajar sama-sama. Kamu pun bisa jadi berkat
dimanapun kamu berada. Kamu pun bisa jadi saksi dimanapun kamu berada. Gak peduli kamu seperti apa. Aku masih kecil, Miss, baru kelas 1, mana bisa. Miss, aku takut. Miss, banyak alasan yang bisa kita kasih, bisa kita berikan untuk gak jadi berkat. Tapi kalau kita baca ayat ini, kita bisa menemukan bahwa anak gadis itu yang jadi tawanan itu, yang jadi budak di rumah Naaman itu jadi berkat buat Naaman, yang memperkenalkan Elisa kepada Naaman. Akhirnya Naaman mengalami kesembuhan. Miss Evi harap kamu pun jadi berkat dimanapun kamu berada. Di rumah jadilah berkat di rumah, di lingkungan kamu bermain di sekitar rumahmu jadilah berkat di sana, di lingkungan sekolah jadilah berkat di sekolah. Dengan demikian kita dapat menceritakan tentang Yesus. Anak-anak, jadi berkat itu gak sulit. Kamu dapat melakukan hal-hal sederhana untuk jadi berkat. Kalau gadis di dalam kisah ini, dia menceritakan tentang Elisa kepada Naaman, bahwa Elisa bisa menyembuhkan Naaman, maka gadis itu membawa berkat bagi Naaman dan keluarganya. Kamu pun bisa jadi berkat. Miss Evi sempat ceritakan beberapa waktu yang lalu bagaimana cara kita jadi berkat. Dengan tersenyum, menyapa seseorang, mendoakan, menghibur, kita bisa jadi berkat. Membantu mama dan papa, menjaga adik, belajar dengan rajin, tugas-tugas dikumpul tepat waktu, kamu gak main game terus, atau kamu juga bisa jadi berkat menceritakan tentang Yesus ke temanmu, biar temanmu juga tahu siapa Yesus. Seperti gadis ini yang menceritakan tentang Elisa kepada Naaman, sehingga Naaman tahu tentang Elisa, dan akhirnya Naaman tahu tentang Tuhan yang orang Israel yang hebat itu. Miss Evi harap kamu pun bisa ceritakan tentang Yesus yang hebat itu kepada orang-orang di sekitarmu. Gak usah susah-susah, gak usah yang bingung-bingung, Miss gimana cara aku ceritakan tentang Yesus. Bilang saja sederhana, Tuhan Yesus mengasihi kamu, karena kamu berharga di mata Tuhan, karena kamu diciptakan oleh Tuhan. Nah, dengan hal-hal sederhana seperti itu, kita bisa jadi berkat. Kamu bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kamu jumpai ketika kamu melakukan hal-hal sederhana seperti tersenyum kepada orang lain. Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim jadilah berkat seperti gadis tertawan yang dibawa oleh Naaman dan jadi berkat di tengah-tengah keluarganya Naaman. Ayo anak-anak, jadi berkat di rumah, jadi berkat di sekolah, dan jadi berkat di lingkunganmu. Dengan begitu, kamu bisa menceritakan tentang Yesus lewat hidupmu, lewat sikapmu, lewat perkataanmu, dan lewat apapun yang kamu lakukan buat orang lain atau orang-orang di sekitarmu. Demikian cerita firman Tuhan Miss Evi. Tetap semangat di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari gadis kecil yang jadi berkat bagi bagi Naaman dengan menceritakan tentang Elisa yang ada di Israel. Karena itu kami juga mau jadi berkat dengan melakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan kami, biar orang lain mengenal Yesus lewat hidup kami. Tuhan Yesus, tolong setiap anak-anak SD Kristen Elim biar mereka melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari dan hidup mereka berdampak bagi orang lain. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas anak-anak sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus yang pimpin mereka senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik SD Kristen Elim, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.